sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di Jepang, di mana di Jerman. Eh, sam- kita berjumpa lagi dalam program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah obrolan dengan orang yang kreator, inspiratif, rajin menulis, dan sudah menulis buku. Kali ini kita ketemu penulis yang sangat istimewa. Dia wartawan Kompas, dan dia penulis buku Hugeng. Wartawan Kompas bukan hanya sebagai wartawan Kompas, tapi juga istimewanya adalah wartawan istana ya. Jadi Mas Har ini mungkin tahu ya karakter presiden selama dia di istana. Oh ya, kali ini kita tidak didampingi oleh Amelia Fitriani. Kebetulan dia ada urusan yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sekarang saya sendirian menghadapi Mas Har. Takut juga nih, biasa sih ditemani oleh Amel, sekarang sendirian. Apa kabar Mas Har? Ya, baik, Mas John. Aku manggilnya Mas John ya. Ya John aja boleh, pakai Mas boleh. Apa Aku aja tuh lah ya, yang terbiasa penting ada apa namanya. di Kompas itu terbiasa memanggil Mas gitu ya. Jadi apa ya? Jadi ya Ke bawah-bawah ya. ya gitu. Sampai sampai sekarang pun ya siapapun baik itu yang muda pasti saya panggil Mas gitu ya. Nggak ada salahnya juga itu kan menunjukkan juga apa lebih akrab juga ada rasa hormat juga gitu ya siapapun mereka yang saya temui gitu. Jadi Mas John mungkin saya luruskan sedikit ya. Saya bukan Oke. lagi wartawan Kompas, saya mantan Oh iya. wartawan Kompas. Saya baru pensiun kemarin 31 Januari 2025. Itu Mm-mm. baru pensiun setelah saya tadi Mas John menyinggung saya di istana. Saya di istana dari 2004, zamannya Ibu Megawati sebagai presiden. Nah, tapi saya di Kompasnya sendiri itu sejak akhir 98 waktu itu. Jadi setelah krisis saya pindah pindah ke ke Kompas. Nanti aku ceritain lah sambil jalan ya. Jadi saya itu sebelum menjadi wartawan Kompas tahun 98, di situ saya mulai itu ya menjadi ya wartawan, tapi mungkin Mas John ingat saya wartawan mingguan Sentana. Hmm. Iya, Karena iya. itu mingguan ya yang mungkin sekarang udah nggak ada. Terbitnya itu kalau nggak salah Bagus setiap sekali ya. hari Senin. Di depannya itu ada ini Mas John, ada ya semacam kode judi buntut gitu ya. Nah, Nah, saya saya masih di baca situ itu Mas Santana. masih baca ya. Kalau nggak salah itu dikategorikan koran kuning ya, apa? Betul nggak sih? Ah, betul. Betul ya. Jadi saya itu waktu itu melamar ada kecil sekali di pojok Kompas itu iklan kecil membutuhkan wartawan gitu ya. Ya saya terus suruh datang bawa lamaran, ya dia datang itu di Selipi dia kantornya itu. Oh ya, saya tahu itu. Ingat Yang ya di bareng-bareng situ yang ya. percetakan Kalau situ nggak ya. salah sebelum Pengadilan Negeri Jakarta Barat waktu itu kantornya. Nah di situ ternyata cuma masukin lamaran langsung diterima ya. Tanpa dibaca. Iya, ya, ya dia baca sih gitu ya, tapi terus langsung diterima. Padahal saya itu setelah lulus Fakultas Hukum UKI Jakarta Jalan Diponegoro itu melamar Kompas. Mm-mm. Kali saya masukin lamaran ke harian Kompas tuh nggak direken deh, nggak kan buat kita dulu kalau menjadi wartawan tuh jadi wartawan Kompas tuh ada semacam kebanggaan ya. Oh Tapi iya, betul. nanti yang mau lolos tes administrasi itu dimasukkan di harian Kompas daftarnya itu nama sama nomor gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. ketika ikut tes dia siapa yang lulus tuh diumumkan lagi di Kompas itu nomor sekian atas nama ini lolos. Kan Mm-mm. buat kita yang baru selesai kuliah kan kebanggaan ya Banggaan kalau banget bisa itu, masuk apalagi gitu. Kompas ya. Nah, tapi saya kan memang terlalu nekat karena saya merasa pernah nulis gitu ya, pernah nulis.
Terus jadi dengan IPK yang cuma 2,5 kalau nggak salah itu nekat melamar ke Mirip-mirip ya Kompas. kita, saya 2,8. Nggak direken jadinya kan, 2 kali loh saya masukin lamaran. Nah, saya tuh sebelum di redaksi sebelum saya ngelamar itu, saya memang kalau naik gunung dulu sih kita ikut pencinta alam Semara Buana Fakultas Hukum UGI. Setiap pulang kita bikin laporan dan kita ada buletinnya, buletin Semara Buana, dan itu pertama kali dari artikel saya di buletin dikirimkan oleh senior saya, dikirim ke Berita Buana dan dimuat gitu ya. Itu laporan saya tentang pernikahan adat di suku Sasak di bawah Gunung Rinjani. Jadi Ini kita berita Buana ini lama ya, sebelum betul Berita Buana yang lama kasih itu. kuning juga ya kalau nggak salah ya. Ya, Heeh. jadi kan koran-koran lama tuh ada Sentana, ada Berita Buana, lalu ada Pelita juga gitu ya. Ya, koran-koran mungkin kelas menengahnya ya gitu ya. Kalau Sentana kan paling bawah. Nah, sejak itu saya pikir saya boleh juga nih nulis. Jadi setiap naik gunung dimanapun saya bikin laporan. Ada semacam ya penelitian kecil-kecilan ya. Kita istilahnya tuh sosiologi pedesaan gitu, datang ke desa, nanya-nanya, kita udah bikin siapin apa kuesionernya, kita tanya-tanya, terus kita rangkum, kita tulis, kita diskusi, kita bikin di buletin. Nah, sejak dimuat di Berita Buana, saya rutin bikin artikel-artikel di koran Pelita. Lalu persis 5 Juli saya kan kebetulan jurusan hukum tata negara. Jadi saya bikin artikel bersambung tentang kembalinya Undang-Undang Dasar 45. Saya jurusan hukum tata negara, saya bikin dimuat di koran Merdeka, bersambung lagi. Nah, sejak itu saya bikin artikel-artikel di koran Merdeka tentang sesuai bidang saya, hukum tata negara. Ya, Terakhir pertanyaannya, saya bentar Mas. juga ya. Bentar, pertanyaannya, itu waktu nulis di buletin kampus itu, apakah memang senang menulis atau senang melaporkan hasil KKN, misalnya apa, kuliah kerja nyata atau apa gitu? Apakah sejak Jadi kecil memang suka eh, menulis? Jadi memang sejak naik gunung itu saya mulai senang menulis gitu ya. Nah, di buletin itu ketika mau bikin buletin juga, kita yang merintis bikin buletin tuh ada senior saya yang sudah almarhum kemarin, Sunan, dia yang mengajarkan kita bagaimana menulis. Dia juga mentor kita di kampus sih. Dia jurusan perdata tapi otaknya encer gitu ya. Dan kita beberapa orang yang memang senang nulis ya dimentorin sama dia, dilatih untuk nulis juga. Nah, dialah sebetulnya yang mungkin pertama ikut mengajarkan saya menulis. Nah, dari koran Merdeka, artikel saya itu kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR waktu itu Pak R. Suprapto, mantan Gubernur DKI. Nah, saya dipanggil, diajak ngobrol, dikasih masukan, dikasih gambaran cerita, kasih bahan-bahan. Saya menulis lah tentang Undang-Undang Dasar 45 di Sinar Harapan pada waktu itu. Nah, di Sinar Harapan artikel saya ditanggapi oleh Profesor almarhum Profesor Patmo Wahyono, yaitu Ketua BP7 waktu itu. Karena artikel saya itu menyoroti perbedaan Undang-Undang Dasar 45 yang bukunya dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan dan Undang-Undang Dasar 45 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Nah, dua kementerian itu mengeluarkan buku Undang-Undang Dasar berbeda, Mas. Nah, Ini itu yang apa saya. namanya kan sangat teliti ya, pakai penelitian. Kok dapat IP-nya 2,6 ya? Ya. Nggak sesuai dengan prestasi di lapangannya gitu loh ya. Kan susah tuh nulis sampai ditanggapi profesor itu Jadi mestinya IP-nya prestasi 3,5. akademik dengan prestasi lapangan beda. Dosanya mungkin nggak Akademik ngelihat. saya nol. Tapi ya kalau kalau yudisium saya lulus langsung pertama tuh, mulai dari ujian sarjana muda hukum, sarjana penuh, saya selalu lulus pertama, nggak pernah saya. Beda sama teman-teman tuh, ada saya sama wow teman Pak John tuh juga
langsung Hmm. lulus gitu. Jadi begitulah. Nah, setelah di Sinar Harapan itu menjadi perdebatan antara BP7 dengan saya. Nah, saya juga kebetulan mendapat bahan dari anggota dari ketua DPR. Ya udah, ternyata itu larinya ada soal dinamika politik pada waktu itu. Wah, kalau diceritain di sini agak serem kayaknya itu. Ternyata saya juga jadi semacam alat gitu ya untuk menuangkan apa yang menjadi gagasan untuk menyudutkan seorang tokoh negara loh waktu itu. Nanti yang Mungkin kedua lah ya, kita fokus Pak nanti Buki kita dulu ya. ketemu kita buka lah itu karena Iya, sensitif banget itu. yang kedua nanti ya. Jangan kalau ketemu Iya. wawancara aja di sini. Ntar kalau ketemu, ntar saya telepon deh, saya ceritain biar nggak penasaran. Iya, Nah, iya. kemudian saya juga bikin catatan hukum. Saya waktu itu kan juga rajin baca koran, saya lihat ada persoalan soal sumpah pocong. Mm-mm. Nah, saya menuliskan apa isi itu sumpah pocong dari sisi hukum adat maupun sistem sistem hukum modern gitu ya. Nah, saya coba kirim ke harian Kompas. Mau dimuat. Eh, Redaktur hukumnya kebetulan saya menjadi senior saya, Ibu Retno Bintarti. Dia bilang, Mas Har, ada fotonya enggak? Nah, saya diminta foto tuh waktu itu. Jadi catatan hukum saya dimuat di Kompas dengan foto. Itu masih Itu mahasiswa ya? waktu masih mahasiswa, mahasiswa Oke. terakhir itu. Mm-mm. Antara mau wisuda masih mahasiswa itu. Jadi di situ sekali saja artikel saya dimuat di Harian Kompas. Wah, Jadi senangnya kira-kira bukan seperti itu. bukan main tuh ya, senang sekali ya. Waduh, udah fotonya dimuat, artikelnya dimuat lagi, terus dapat duit. Jadi kelebihan seorang penulis itu mungkin ya oke lah kita diperhitungkan ya dalam skala yang kecil gitu kita diperhitungkan sebagai penulis. Terus kedua kita dikenal. Ketiga kita juga dapat uang gitu ya. Uang waktu zaman kuliah kan luar biasa ya itu Luar ya. biasa. Beli Berapa waktu buku. itu di Kompas? Di Kompas sekitar 250.000 waktu itu. Gede, waktu itu Sementara gede. kalau di Berita Buana, Merdeka dan Koran Pelita itu Sinar Harapan itu cuma 150. Kalau yang koran kecil cuma 100 waktu itu. Jadi lumayan juga kalau saya kumpulin tuh dimuat dari Pelita, di Pelita juga dia dimuat. Itu saya di koran Pelita tentang hukum agraria, hukum tanah di suku Sasak gitu ya. Yang di Berita Buana kemudian saya bikin juga tentang hukum perkawinan suku Tengger, Bromo. Kayaknya bagi Mas Har ini awal-awal menulis nggak menemui kesulitan ya. Ya, jadi berita berita belum, berita jadi lebih kepada semacam kayak analisis-analisis gitu ya, laporan perjalanan gitu. Mm. Nah, kemudian saya lanjut setelah dari koran Sentana, saya masuk ke tabloid Monitor. Di tabloid Monitor itu masuk dengan temannya Pak John itu, kita sama-sama masuk, tesnya adalah dikasih majalah majalah berbahasa Asing. Inggris, tapi artis Cina waktu itu. Oleh almarhum Arswendo Atmowiloto, saya dikasih, ini dia cari gitu ya, nah ini ada toko kamu tulis satu lembar dalam bahasa Monitor. Kebetulan saya juga suka baca Monitor kan pada waktu itu, jadi udah Mm. tahu gayanya sedikit, ya udah saya bikin, terus dia baca, wah boleh, kapan mau masuk? Terserah Mas Wendo, minggu depan. Oke, saya minggu depan saya masuk. Nah, di Mm. Monitor cuma cuma hampir sekitar 3 bulan. Karena kebetulan ada kasus kan tabloid Oh, yang di Monitor Bredel. Mm-mm. ya dibredel karena apa apa hasil survei yang menempatkan Oke, Nabi Muhammad Nabi. di nomor urut di atas gitu ya, sementara Mbak Tutut nomor 1 gitu. Batu Nah itu itu Soeharto. Soeharto kan nomor satu. Waktu itu seingat saya Soeharto. malah Mbak Tutut ya.
Oh, Waktu oke. terjatuh kita cek lagi ya, Siap, Mas siap. ya, kita cek ya. Nah, jadi setelah monitor tutup, kami kan itu grup. Oh, jadi ketika mau masuk tabloid monitor sendiri, itu kan saya anak hukum. Mm-mm. Nah, itu ditanya oleh almarhum Wendo itu, loh kamu anak hukum, kok kenapa masuk ke tabloid seperti ini gitu. Saya bilang, Mas, sebetulnya saya pengen masuk ke Kompas, saya bilang harian Kompas, tapi nggak masuk-masuk. Ah, kata Wendo, ini tes dulu, bisa masuk sini aja udah syukur, apalagi mau masuk Kompas katanya gitu. Jadi Ini jangankan mulu, masuk Kompas, ini banget ya. iya. Nah, ternyata di tablet monitor tiba-tiba di Bredel tutup dan kami sebagai grup Kompas Gramedia waktu itu boleh pindah. Salah satunya adalah majalah Jakarta-Jakarta. Mm-mm. Majalah berita bergambar Jakarta-Jakarta. Ya, Nah, saya saya tahu itu. tahu ya. Jadi saya tahun 90 itu mulai bergabung di majalah berita bergambar Jakarta-Jakarta. Dia lebih fokus ke foto ya. Jadi kalau majalah Tempo itu ke majalah berita bergambar berita, editor juga ada waktu itu majalah berita. Nah, majalah Jakarta-Jakarta ditambah majalah berita bergambar. Jadi Awalnya bisa dua foto dan halaman. peristiwa kan namanya ya. Ya, Nama dan setelah peristiwa. itu Mm-mm. setelah itu berubah lagi tuh Mas John menjadi nama dan peristiwa. Nah, saya mulai dari nulis di Sentana, nulis di tabloid Monitor, sekarang nulis untuk majalah Jakarta-Jakarta. Nah, ada perbedaan-perbedaan memang. Kalau di majalah berita bergambar Jakarta-Jakarta itu kan lebih news ya. News tapi kita tulis dengan bahasa yang lebih feature, Mas. Jadi bukan Mm-mm. berita. Jadi saya tidak pernah belajar menulis berita. Jadi saya tradisinya adalah menulis berita feature gitu ya. Di majalah Jakarta-Jakarta juga gitu. Seperti editor atau tempo lah gaya penulisannya begitu. Nah, di majalah Jakarta-Jakarta saya 9 tahun di sana. Lalu ada satu masa tahun 96 ikut Harian Kompas membutuhkan wartawan-wartawan yang berasal dari grupnya. Nah, kami daftar waktu itu ada 8 atau 9 orang ikut tes tahun 96. Ternyata tinggal 4 yang diambil 2. Saya tidak diambil. Nah, tapi ketika 98 awal eh, Harian Kompas itu mau membuat tabloid waktu itu. Ada tabloid politik, tabloid muda, dan tabloid suara tentang perempuan. Saya memilih tabloid Politika namanya, yang terbit Senin. Jadi tabloid yang disisipkan di Harian Kompas. Ya, saya tahu itu dulu. Oh ya ya. Terus apa di hanya 3 bulan ternyata di situ di tablo apa di Tabloid apa Politika. ya tabloid. Jadi ketika saya mendaftarkan untuk menjadi wartawan tabloid Politika, tapi ternyata tabloid Politika tidak jadi, saya dialihkan ke tabloid muda. Jadi 3 tabloid itu adalah cikal bakal yang kemudian sekarang jadi ada Kompas, Kompas Muda, ada Kompas Suara. Nah, saya sempat bertanya waktu setelah tes saya diterima karena saya pernah ikut tes di Harian Kompas tahun 96. Jadi tahun 98 ketika saya ikut tes, saya langsung diterima dan saya langsung diwawancarai. Terus saya sempat bilang, ini jadi wartawan Kompas bukan ya? Wah, dia bilang, iya ini wartawan Kompas, cuma kamu ditempatkan di tabloid muda gitu. Ah, ya sudah. Jadi saya pikir tercapailah cita-cita saya untuk masuk ke Harian Kompas Yang penting gitu. kartu Nah, persnya Kompas kan. iya. Nah, di tabloid tabloid muda itu ternyata itu kan disisipkan di Harian Kompas. Ternyata itu selain pemasangan iklannya juga kurang banyak pemasang iklan kurang berminat untuk pasang iklan di tabloid karena mereka harus mengubah foto format iklannya lagi. Jadi mereka memilih pasang iklannya tetap di Harian Kompas. Nah, tabloid muda
nggak ada iklannya. Terus juga kedua, tabloid itu ditarik, Mas John, Ya, ditarik, dikeluarkan oleh pengecer, dijual sendiri gitu. Bukan lagi suplemennya Harian di Kompas, nah, Kompas. itu yang dianggap merugikan, akhirnya ditutup lah. Tapi Mas John ada yang kelupa. Jadi setelah saya di Sentana itu ternyata dia 2 bulan dipersiapkan untuk bikin majalah Juwita. Hmm, di Jadi Sentana majalah ya. Juwita diterbitkan majalah keluarga yang diterbitkan oleh grupnya Sentana. Tapi Hmm, baru terbit perdana karena ada panggilan tes di Kompas. tablet monitor, Gitu saya ya. ikut. Saya keluar dari situ dan saya pindah ke tablet monitor. Jadi kira-kira gitu Mas perjalanan saya sebagai penulis itu. Nah di redaksi Kompas saya memang kalau kalau di redaksi Kompas harus mengikuti pendidikan 9 bulan. Jadi 3 bulan 3 bulan itu kelas, masuk kelas, 3 bulan di lapangan, 3 bulan lagi masuk ke kelas lagi. Itu pendidikan wartawan Kompas. Nah, tapi saya karena sudah punya pengalaman sejak 98, jadi saya hanya ikut pendidikan selama 3 bulan Dapat bersama dengan. diskon ya. Iya, itu masih kok materinya tetap penuh. Itu saya ingat masih diajarkan oleh almarhum Pak Yakob. Beliau yang melatih bagaimana menulis gaya Kompas, menulis sebagai wartawan Kompas. Lalu juga ada pengajar-pengajar yang lain, yang senior-senior yang sekarang sudah pada pensiun semua. Jadi di situ Mas John Oke. saya belajar menulisnya. Kita sekarang lompat. Baik, tolong tayangin videonya Bayu. Komunikasi di istana itu harus nol kesalahan. Baik presiden ataupun staf, semua jangan ada kesalahan. Ya. Karena kalau kesalahan itu bisa dipahami berbeda, dimengerti berbeda, bahkan disikapi berbeda oleh publik. Tapi realnya PCO itu tidak bisa masuk ke presiden karena harus melalui jembatan, yaitu Letkol Teddy sebagai sekretaris kabinet. Nah, Mas Har, kita beralih sedikit ini ya. Rupanya Mas Har di Kompas lebih banyak di istana ya. Ya, betul, Mas. Kenapa? Kenapa ditempatkan di istana padahal banyak senior yang lain ya? Jadi saya ingat itu setelah saya menjadi wartawan di tabloid muda grupnya Kompas, Sisipan Kompas, saya kemudian dipindahkan sebagai wartawan Des Ekonomi. Mm-mm. Liputan saya waktu itu ekonomi-ekonomi semua. Ekonomi makro tapi ya, bukan ekonomi mikro ya. Makro itu saya ditempatkan di DPR, di Panitia Anggaran, lalu di BUMN, Kementerian BUMN, lalu di Bank Indonesia, lalu ada di Badan Pemeriksa Keuangan, juga ada di Kementerian Keuangan, serta di Bappenas. Jadi wartawan ekonomi makro itu dia sehari itu bisa 4 atau 5 keliling itu. Nah, dari mulai 98 sampai akhirnya 2004 menjelang pemilu pertama yang diselenggarakan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, saya kemudian dipanggil oleh pimpinan redaksi Kompas, Mas Tommy yang sekarang menjadi duta besar di Singapura. Singapura, ya. Jadi beliau minta karena ini presiden baru pilihan rakyat nanti tentu punya gaya pemerintahan, skill, kemampuan dan dukungan politik yang tinggi. Jadi kita butuh dianggap wartawan-wartawan yang produktif gitu ya. Saya mungkin dianggap kategori produktif karena memang saya tiap hari bisa menulis berita itu bisa sampai 5 sampai 8 berita, Mas. Luar Pun yang biasa. dimuat di Harian Kompas tuh bisa saja 1 atau 2 gitu ya di Des Ekonomi karena memang tiap hari kan saya keliling itu dari DPR, Panitia Anggaran, Komisi 9 atau ke Badan Pemeriksa Keuangan, lalu ke Bank Indonesia, lalu ke
ada BPPN waktu itu, Badan Penyiaran Perbankan Nasional. Nah, jadi wajar kalau saya bisa bikin berita 4 sampai 8 berita, karena kadang-kadang satu tempat saya bisa bikin 2 atau 3. Meskipun yang dimuat cuma 1 gitu ya, atau 2. Jadi saya Karena dianggap produktif keterbatasan dan tempat ya. ya, karena keterbatasan tempat juga ya, dan juga teman-teman juga redaktur saya sampai bilang, Mas Ar, jangan banyak-banyak beritanya. Saya bilang, nggak apa-apa Mbak, saya hitung-hitung belajar membuat lead. Saya bilang, saya Ah, kan di majalah maupun di koran yang tidak pernah menulis lead untuk sebuah berita ya. Jadi saya bilang, hitung-hitung belajar membuat lead, membuat struktur tulisan, dan juga belajar mengakurasi semua pernyataan maupun narasumber yang saya temui. Jadi karena saya menganggap kalau pendidikan cuma 3 bulan mungkin kurang, jadi saya banyak belajar menulis sendiri untuk Kompas, meskipun tidak dimuat. Jadi buat saya nggak apa-apa kalau nggak dimuat. Yang penting saya sudah bisa belajar, begitu. Nah, kemudian saya dipanggil untuk menjadi wartawan istana. Wartawan istana juga waktu itu kan saya biasa pakai celana jeans, sepatu sendal, terus ya ransel lah biasa. Rambut saya kan gondrong waktu itu. Dulu terus Pemret bilang, kamu harus berubah untuk menjadi wartawan istana. Potong rambutmu, pakai celana harus celana setrikaan, baju hem nggak boleh pakai kaos gitu ya. Sepatumu juga harus ganti, bukan sepatu sendal, tapi harus sepatu pantopel. Nah, udah dapat sejak tunjangan kan itu tuh dari kantor? nggak disediakan. Jadi saya harus menyiapkan sendiri gitu ya. Saya sempat juga bilang sama istri saya, kayak istri saya juga bilang, kantor emang mau beliin batik tuh katanya. Ya, jadi persis sekitar April saya mulai masuk 2004 sebagai wartawan istana di zaman Presiden Ibu Megawati. Waktu itu menjelang pemilihan presiden. Kan ada 2 tahapan pemilihan presiden waktu itu ya. Dari 5 calon menjadi 2 calon. Dan di situ saya mulai ya menulis politik lah, menulis politik. Dan sebelumnya saya menulis artis-artis begitu ya, terus saya mulai menulis isu-isu situasi politik, dan sampai akhirnya yaitu boleh dibilang di ujung pemerintahan, yaitu presiden. Jadi di situ memang ada yang dipesankan kehati-hatian. Jadi tetap nggak boleh berpegang, nggak lepas dari tip recorder. Jadi Pak Yakob mengajarkan kita selain direkam, kita mencatat poin-poin. Nah, bila mana ada sesuatu yang kita perlukan atau kita tidak yakin yang dengan kita Lagi ya. dengar, baru kita putar ulang. Atau mau kita mengambil kutipan yang menarik gitu ya, baru kita dengarkan lagi tip recorder gitu. Nah, itu betul-betul pesannya banyak banget pesannya di situ Itu ya masih soal disimpan Mas rekamannya itu sampai sekarang. apa? Kenapa Mas? Rekaman wawancara itu masih disimpan sampai sekarang. Wah, saya ini wartawan dengan arsip yang buruk, Mas. Jadi ada sih beberapa catatan-catatan gitu ya, tapi di apa nggak lengkap gitu ya. Yap, yap, Jadi yap. juga Oke. ada kan udah ganti tip recorder mungkin 2 kali ya itu ya. 3 kali bahkan 3 kali selama saya di istana itu mengganti tip recorder. Sayang memang waktu itu saya nggak merekam semua gitu ya hasil penulisan saya itu maupun hasil wawancara saya. Tapi seingat saya di era Bu Mega itu suasana kampanye memang kuat sekali, suasana pertarungannya itu. Di situ yang tiba-tiba nggak pernah menulis politik masuk ke lingkungan politik, saya harus masuk ke lingkungan politik di sana. Jadi saya ya di istana ya belajar boleh dibilang mungkin selain juga harus melihat situasi di istana, saya harus boleh dibilang menjadi corong.
menjadi corong istana waktu itu. Karena memang mulai dari presiden, lalu ada wakil presiden, lalu ada juru bicara, lalu ada staf khusus, ada menteri yang dipanggil presiden, ada tamu. Jadi peluang kita untuk menulis banyak hal besar sekali. Jadi ibaratnya tuh kalau sebagai wartawan istana, saya ini hoki, Mas. Jadi pagi saya menerima hasil rapat, tolong nanti di istana tanyain soal politik. Tolong nanti kalau ada menteri kebudayaan tanya soal budaya. Oh, Tolong kalau titipan dari ada redaksi menteri, ini ya. ya dari redaksi Menteri Hukum. Jadi ada titipan-titipan begitu harus saya tanya ketika di istana. Nah, ketika ada sidang kabinet enak tuh, menterinya banyak semua kan. Kita menjadi punya apa pesanan dari kantor tuh bisa kita penuhi semua gitu ya. Ajaannya Tapi bisa dapat semua tuh ya. iya, tapi kalau pas lagi nggak ada dipanggil atau acaranya internal, wah udah sepi berita itu. Jadi di situ Mas saya mulai belajar sampai di era mulai Bu Mega 2004 selesai kalah di pemilu, masuklah SBY. Oktober 2004 Pak SBY. Pak SBY berpasangan dengan Pak JK waktu itu. Ya. Nah, saya satu periode. Periode kedua 2013 saya sempat Pak SBY dengan Pak Budiono saya ditarik ke dalam dulu. Saya masuk ke Des Fokus. Waktu itu liputan investigasi. Tapi itu hanya 1,5 tahun saya di sana sampai kemudian saya ditunjuk di Kompas sebagai koordinator untuk tim Lebaran waktu itu ya. Nah, terus dikembalikan lagi menjelang Pak SBY berakhir dengan Pak Ya, kenapa Budiono. itu Mas ditarik dan dikembalikan lagi? Apa ininya penjelasannya? Waktu itu dianggap Mas Har supaya punya variasi dalam peliputan dalam penulisan. Dan Oke. juga waktu itu kebetulan kayaknya di Desfokus itu butuh orang. Jadi saya sempat ditarik di zamannya SBY Budiono itu hampir 1,5 tahun kembali ke dalam. Liputan saya liputan seperti di majalah Jakarta lagi. Jadi liputannya lebih feature, banyak feature. Jadi saya di Desfokus itu bisa ya menulis sesuai dengan topik yang memang akan dibahas, misalnya soal pungli di lingkungan pejabat sampai di DPR ya, korupsi kecil-kecilan gitu ya. Nah, itu saya menuliskan. Lalu soal pertanian, saya harus ke persawahan mulai dari Kerawang sampai Bandung, saya masuk ke lingkungan sawah-sawah itu untuk mewawancara petani. Beda Nah, banget ya dengan suasana istana ya tadinya. Istana rapi jauh begitu. beda. Jadi kalau teman-teman sempat bilang, Mas Ari ini liputannya AC terus. Nah, sekarang masuk ke Desfokus, masuk ke sawah-sawah, kena panas, kena hujan. Oh ya, meskipun tidak lama juga di sana saya. Penyesuaiannya lama nggak Mas? Kan kalau di istana tuh cenderung pasif lah ya. Atau tanya sedikit-sedikit. Kalau Ya, kita ke sawah, kan harus aktif betul itu kita ya, cari bahan betul, beritanya ya. betul. Betul, Itu. memang ada penyesuaian-penyesuaian ya. Ya Hmm. kalau di istana kita istilahnya tuh cuma tinggal nunggu aja ada tamu presiden, setelah selesai kita ya doorstop. Doorstop. Atau Taruh aja begini ya, kadang-kadang nggak nanya itu juga ada ya bahannya. kadang-kadang kalau kita lagi bete gitu ya nggak mempersiapkan diri ya udah pasang tip aja terus transkrip sendiri gitu ya. Nah tapi memang saya mulai bergaul luas, Mas, kalau di istana. Pengalaman yang saya dapat itu, saya mulai bergaul dari namanya kenal presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat, sampai dengan tukang taman, Mas, yang Hmm. mengerjakan, membersihkan taman-taman di istana itu, office boy-nya itu. Saya ngobrol sama mereka, kadang makan bareng, ngopi bareng gitu. Nah, itu yang membuat saya sekarang saya punya modal gitu ya. Karena
sejumlah orang yang dulu masih jadi pegawai bawahan gitu di istana sekarang udah mulai naik-naik. Tetap kita menjaga hubungan karena kan saya mulai dari zamannya Bu Mega, Pak SBY, lalu Jokowi, lalu Pak Prabowo. Gitu. Jadi hampir 20 tahun saya di sana. Jadi bisa mengenal orang-orang yang dulu masih bekerja di lingkungan bawah, sekarang udah pada naik jabatan. Nah, kita tetap membina hubungan. Sampai sekarang, Mas. Jadi kira-kira saya punya pengalaman juga di dalam istana, bagaimana menuliskan buku-buku itu. Jadi kalau misalnya jadi presiden udah nggak canggung nih Mas ya? Ya, beda lah. Ya pasti beda ya. Dengan satu kata Mas ya, bekerja wartawan ditempatkan di istana itu apa? Menyenangkan, menggelisahkan, atau membosankan, atau apa? Buat saya itu kan orangnya selalu menerima ya di mana ditempatkan. Jadi di mana saya ditempatkan, saya di situ eksplorasi benar. Jadi saya nggak terlalu bosan gitu ya. Saya happy aja di istana itu karena kalaupun tidak ada berita, saya mencari sendiri berita-berita itu, menyoroti soal misalkan pergantian karpet lah di istana di era Bu Mega baru dibeliin yang baru, terus di eranya Pak SBY diganti karpetnya. Saya Oh, tulis kan nuansa apa yang merah jadi terjadi. nuansa biru gitu. Betul. Karpet yang dulunya merah berubah lagi menjadi biru. Nah, nanti selera presiden berikutnya apakah sama atau tidak, kita nggak tahu itu. Karena memang dari cerita para senior ketika saya masuk istana, di eranya Pak Gus Dur juga itu berubah lagi. Karpetnya dan maupun gordingnya itu jadi hijau gitu, Mas. Ya lagi kan udah 5 tahun Mas, mungkin udah Ya, saatnya diganti juga ya. Kalau presiden kan 5 tahun. dari sisi betul. Tapi kalau yang waktu kasusnya Bu Mega kan dia meneruskan pemerintahannya Pak Gus Dur. Hmm. Meneruskan pemerintah Pak Gus Dur 2,5 tahun, baru diganti karpetnya karena karpet hijau, ganti karpet merah lagi kan. Nah, tapi di era Pak SBY masuk 2,5 tahun diganti lagi dengan karpet yang baru lagi. Tetap karpetnya itu warna merah waktu itu. Warna biru ada di nggak merata sih, hanya di beberapa tempat saja yang Karpet kelihatannya bekas itu mungkin. dikemanakan? Kan banyak tuh ya, kalau istana karpet. Nah, saya telusuri waktu itu. Saya Hmm. telusuri karena kebetulan saya punya kontak person dari eranya Bu Mega. Saya tanya dulu ganti karpet kapan nih? Oh itu baru. Saya pesennya di Radio Dalam katanya. Terus Hmm. saya cek lagi ketika ganti karpet ke orang-orangnya di era presiden berikutnya. Ini karpet dari mana? Kita kembalikan Mas katanya. Kemana? Ke Radio Dalam kembali. Jadi karpet itu ada pembeliannya di Radio Dalam. Jadi persis di arah Margaguna itu ada toko Ya, karpet sebelah kiri. saya Nah itu tahu di itu. situ. Tahu ya? Karena Tahu. saya tanya di situ, ini karpet ada ini. Oh ya kita beli lagi katanya gitu. Terus saya juga persoalkan kan, itu masuknya kemana gitu ya. Nah, itu yang membuat waktu itu tulisan saya membuat sekretaris kabinet marah gitu ya. Mensektingnya marah. Waktu itu Pak Hatta Rajasa marah banget ya. Saya dipanggil, saya dianggap misleading berita saya. Ya saya ungkapkan fakta-faktanya aja. Iya, Ya, dan bagaimana coba uang masuk negara dari penjualan karpet ya? Nomenklaturnya iya. apa itu kan nggak ada. Betul, jadi off budget gitu. Nah, itu yang kadang saya melihat ada pemborosan-pemborosan yang terjadi di sana gitu ya. Nah, kan presiden ini kan dia punya ASUS ya, anggaran khusus gitu loh. Jadi ya boleh jadi sih kalau kayak sekarang saya lihat ya, kalau sejumlah kementerian lembaga itu dilakukan efisiensi, saya melihat kok istana kayaknya nggak ada efisiensi nih. Sejak dari zaman
Bu Mega saya masuk tuh, Atau karena sejak dulu sudah dianggap efisien? ya. Ya, jadi nggak ada efisiensi. Kita kayaknya harus beralih ke sini nih, Mas Har Oke, ya. ya. Sebab udah waktunya udah kebanyakan habis buat ngobrol itu ya. Nah, pertanyaan pertama saya, mengapa Mas Har tertarik ini menulis tentang buku Hugeng ini? Jadi buku ini yang 2013 itu edisi revisi ya, Mas Ya, John. ini edisi. Ini pertama saya kebetulan di gereja kami itu ada yang pernah menjadi sekretarisnya Pak Hugeng waktu menjadi presidium kabinet. Hmm. Pak Hugeng kan pernah menjadi menteri presidium kabinet ya waktu itu, kayak Seskap lah ya. Nah, sekretarisnya itu namanya Pak Darto. Beliau udah sepuh, dia pernah menyampaikan ke saya, bagaimana kalau cerita saya ditulis di koran, katanya di Kompas. Nah, saya berpikir karena banyak banget yang dia ceritakan menarik-menarik, saya bilang, Pak, kalau ditulis di Kompas sekali dimuat saja, Pak, sayang. Karena setelah itu ya hilang. Bagaimana kalau saya bikin buku? Ya, akhirnya beliau gimana ya harus wawancara Bapak banyak gitu ya. Jadi saya mulai pertama kali di situ menulis buku, saya dibantu oleh istri saya untuk mentranskrip. Jadi selalu kalau wawancara berdua terus gitu ya. Jadi dia mentranskripnya tahu benang merahnya gitu. Nah, setelah buku ini naskahnya jadi, kita kirimlah ke karena gini, saya waktu itu dapat informasi kalau wartawan Kompas punya naskah buku itu harus wajib dikirim ke penerbit buku Kompas. Penerbit buku Kompas itu kan satu penerbitan yang memang mengkhususkan untuk wartawan-wartawan Kompas, membukukan wartawan Kompas. Nah, meskipun sekarang berkembang pesat gitu ya. Nah, di situ buku saya lama juga nih, hampir 1 bulan, kan ada editor dibaca dulu. Sempat saya waktu itu mau pindah dari penerbit buku ke Gramedia karena hampir 1 bulan kok nggak ada respon. Nah, Sebulan persis Mas saya sebentar mau Mas pindah. soal buku ya. Kenapa, Mas? Kalau buku 1 bulan belum ada kabar, itu Mas sebentar ya. Biasanya kan lama sekali kalau buku di penerbit Itu itu. ya. Iya lah. Saya kok menganggap, wah lama banget nih. Ya mungkin karena Dia, penulis baru kali ya. dia ngebacanya aja lama kali kan. Untuk menentukan nih oke apa enggak, apa ada pertimbangan-pertimbangan lain, biaya, kemudian urutan, ngurus ISBN-nya segala macam kan butuh waktu semua itu. Oh, beda. Jadi kalau naskah buku itu dinilai dulu. Sekarang ketika saya masuk di penerbit buku Kompas, saya tahu prosedurnya. Jadi naskah buku itu dibaca dulu. Buku itu dibaca kalau kita intent kan mungkin bisa 4-5 hari aja selesai buku itu. Ya, Kalau ini kita saya intent. baca 1 hari. Apalagi Mas udah baca 1 hari itu. Jadi begitu. Kok ini lama banget. Jadi saya mau pindahkan, tapi persis mau saya pindahkan ternyata saya dipanggil oleh editornya penerbit buku yang kebetulan senior saya di Harian Kompas juga. Masa jangan, ini udah oke, udah turun, udah setuju mau dicetak. Nah, disitulah proses editing kembali dari kami buku, terus ada proses editing di buku dan dikerjakan proses produksinya oleh teman-teman penerbit buku Kompas. Mengenai isi bukunya, saya Jadi ini bukan perintah redaksi ya, Mas, menulis buku ini. bukan. Jadi ini cerita sesungguhnya apa yang dialami dan dilihat dan pernah diceritakan oleh Pak Darto, sekretarisnya Pak Hugeng itu. Jadi dia banyak hal yang diceritakan mulai masuk kantor, karena kan Pak Hugeng betul-betul tokoh orang yang sederhana gitu ya. Tapi kalau soal kerja luar biasa. Ya, saya baca ini Disiplin. luar biasa ya. Dia datang pagi, Ya, kemudian jadi, Pak Darto datang pagi, dia lebih pagi lagi gitu. ya. Nah, itu luar biasa ya. Oh, Betul di situ. sebelum kita lanjut saya mau nanya, apakah Pak Hugeng itu menurut Pak Darto menyebut dirinya Hugeng? Kalau dibicara sama orang lain dia menyebut dirinya Hugeng. Ya, ya. Itu betul ya Bahasanya kalau zaman gitu. sekarang ya. Hugeng. Ya.
oh itu nggak sesuai dengan Hugeng Mas Darto gitu. Iya, itu Jadi dia imut betul ya. ya membahasakan diri dengan Hugeng gitu. Itu Jadi waktu baca itu agak eh, kaget juga nih. Ini salah atau gimana gitu ya. Tapi saya baca semuanya ya begitu. Pasti ya, begitu. betul. Itu orang yang sangat polos kalau kita bilang itu. Tapi ya Merendah ya. kepolosannya itu ya betul-betul luar biasa. Nggak ada gitu, nggak ada hal yang ditutupi dalam bahasa sehari-hari itu. Jujur banget, lugas gitu ya. Jadi itu yang dirasakan oleh Pak Darto itu ya. Nah itu kemudian saya pilah-pilah itu cerita-cerita itu, Nggak, sebentar, Mas. mulai masuk Sebelum kita kantor jawab ke sampai isinya pulang. ya. Saya nanya dulu, ini kan buku Hugeng udah banyak ya. Ada Ya, beberapa termasuk Mas Hugeng, Pak Hugeng ini sendiri kan nulis kalau tidak salah ya, dibantu oleh ya. siapa? Pak Ugam nulis ya. Nah, kenapa Mas Har masih ingin menerbitkan Hugeng apa enggak? Satu, nggak takut kehabisan bahan. Kedua, Ya. pasar udah jenuh dengan buku Hugeng. Apa yang membuat Mas Har tetap melanjutkan menulis buku Hugeng ini? Ya, satu kalau di tiga buku yang itu cerita langsung dari Pak Hugengnya sendiri, ada cerita, lalu juga ada keluarganya. Tiga buku itu rata-rata seperti itu. Nah, ini buku langsung dari bekas sekretarisnya gitu ya. Sekretarisnya Pak Darto yang ketika saya baca dan saya mendengarkan hasil wawancaranya eh, jauh berbeda gitu loh. Ada hal-hal yang diceritakan juga di dalam buku itu diceritakan oleh Pak Darto gitu loh. Saya bilang Pak Darto itu udah ada diceritakan ya. Coba bukunya mana saya tunjukkan gitu ya. Beliau, oh coba Mas Hartono udah ditranskrip belum? Gitu. Betul, ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, point Jadi of view-nya kan beda ya dari Mas Darto, ya, ini dari Pak Darto ya. Kalau yang lain kan mungkin dari Pak Hugeng atau dari Hugeng atau dari keluarganya juga gitu ya. Jadi Siti ini menurut saya banyak hal yang tidak terungkap. Misalkan di buku ini bahwa Pak Hugeng sampai jual sepatu itu hanya ada di buku itu. Gitu. Dan keluarganya sendiri baru tahu. Kemarin waktu saya menghadiri 100 tahunnya Bu Hugeng, itu kan ketemu Mas Didit terus ngobrol dengan keluarganya ya. Ini loh Mas Hartono nih yang mendapat cerita bagaimana dulu Bapak menjual sepatunya hanya untuk menyambung keluarga waktu itu. Jadi saya kira ada sesuatu yang mungkin berbeda gitu ya. Dan ya. memang ada hal-hal yang berbeda gitu ya. Selain Bahkan juga bagi keluarganya aja nggak tahu ya begitu ya. betul, betul ada sisi keluarganya yang nggak tahu. Nah, ini yang menurut saya terus melanjutkan buku itu. Saya lihat kepolosan ceritanya lebih dari yang ada di buku gitu. Dan juga sisi lain karena saya ingat pesannya Pak Yakob itu. Jadi seorang penulis itu akan berbeda melihat seorang tokoh gitu ya. Latar belakang si penulis akan berbeda dengan hasil tulisannya gitu. Jadi saya menganggap dengan referensi saya, pengalaman saya, kedekatan saya, jadi pasti berbeda gitu. Dan ini yang saya juga agak takjub ternyata buku ini terus sampai sekarang ini udah cetakan yang ini Mas ketujuh kalau nggak salah ya. Ketujuh ya, di tempat saya ini yang udah ketujuh ya. Ya, ini terakhir September 2022. Iya. Jadi ada juga beberapa buku berikutnya yang ditulis oleh kemarin saya ketemu penulisnya juga waktu acara 100 tahun Pak Hugeng. Nah, Pak Hugeng itu pasti saya sih berpikiran semua buku Hugeng pasti akan tetap laris. Tinggal bagaimana mungkin penerbitnya saja ya melakukan penetrasi di pasar itu ya. Yang saya tahu
kemarin juga buku Hugeng saya cek pas mau ulang tahunnya Bu Hugeng, permintaannya bertambah lagi gitu ya, ada permintaan. Saya kira mungkin buku-buku Hugeng akan sama. Saya pernah berbicara di forum begini, Mas. Ada pertanyaan, Mas Hartono, kok buku Pak Hugengmu kok masih laku ya? Padahal itu udah lama ya. Nah, saya bilang begini, Pak Hugeng itu tokoh yang langka gitu ya. Seorang polisi, pejabat, menteri yang sangat sederhana, yang tidak mau mengambil hak orang lain. Dia mengikuti apa yang menjadi haknya dia. Dan dia melakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Jadi rumah dinas pun, kapling, kendaraan dinas, kalau sudah selesai ya betul-betul dikembalikan. Dia sama sekali tidak menerima. Jadi tokoh itu Iya, langka sekali. perabotan ya, kayak di Medan itu dikasih perabotan ditaruh di luar semua ya. Betul, Sampai ditaruh rusak. di depan rumah sampai kehujanan, Sampai kepanasan, rusak. Iya, dibiarkan aja gitu loh. ajaib. Jadi boleh dibilang kalau sampai sekarang tuh mungkin nggak ada kali ya tokoh kayak seperti itu ya. Nah, ya saya belum Bahkan ketemu lah. Minimal nggak ada lah ya. Belum pernah ya mendengar lagi ya. gitu. Dan Kan ada beberapa tokoh yang kita anggap sederhana ini ya. Pak Hugeng, Pak Mar'i, kemudian ya Pak Satrio ya, Menteri Perdagangan dulu ya. ya Kemudian ya hanya ini yang kita dengarkan, yang lain ya mungkin juga jujur, tapi kita nggak tahu ya. Kan nggak orang sederhana aja yang jujur. Orang-orang yang udah kaya kan bisa juga jujur sebenarnya. Cuma nggak ada betul ceritanya. betul. Iya. Gitu. Cuma memang ini Ugeng udah jadi legenda juga ya. Jadi saya bilang selama tokoh kejujuran itu ada, dia akan menjadi semacam oase kita di tengah-tengah padang gurun gitu ya. Jadi kayak kiblat kita gitu loh. Nah, tapi kalau kita di lingkungan kita sudah menjadi orang-orang yang jujur gitu ya, udah ada polisi yang jujur, mungkin buku Hugeng ini nggak Nggak akan unik laku lagi. lagi. Iya. Ini kan Karena ya kenapa lah kalau saya baca ya ceritanya unik ya. Unik, kemudian mempertahankan kejujuran. Sekarang kan di Indonesia menjadi langka itu. ya, Barang ya, mahal ya. Jadi kalau ada orang seperti itu kita selalu pengen tahu. Apalagi namanya selalu diabadikan oleh apa namanya joke sehari-hari kan. Hanya ada 3 polisi jujur ya. Pak Hugeng, iya, polisi tidur sama apa satu lagi itu saya lupa, patung ya, polisi. patung polisi, iya. Nah itu kan hidup terus jadi namanya ya. Ya, kebetulan itu ya. Mungkin juga buku-buku Hugeng yang lain laku, Mas. Laris semua Barangkali ya. tuh. Kita nggak tahu Iya, datanya ya, jadi nggak bisa menyebut ya. Tapi kalau ini ya, kan udah 7 dicetak satu kali penerbitan itu 3.000 ya, udah 21.000, iya, luar biasa ya. Dan tahun 2013 itu 4 kali ya, luar biasa banget ya. betul, Mm-mm. Artinya di betul, masa ya, baru terbit ini laku keras. Orang senang ya merindukan tokoh seperti ini dalam kehidupan. Tokoh yang hanya hmm, didapat dari buku aja. Jadi Mas ya, Harni memberikan air ya pada warga pada rakyat yang haus pada cerita kejujuran gitu. ya, ya, Senang betul, sekali. iya. Jadi memberi inspirasi ya. Jadi memang manusia itu kan prinsipnya baik ya sebetulnya ya. Semua Ya, manusia itu baik, kita antuan kan semua baik gitu ya. Hanya ketika lingkungan berubah itu aja mengubah seseorang. Nah, jadi sebetulnya dasar orang itu ingin berlaku baik, ingin meniru gitu ya. Jadi apa yang ada pada Hugeng itu ingin diterapkan pada dirinya gitu. Jadi itu yang membuat buku ini juga salah satunya mungkin menarik gitu ya. dan yang satu Ketika lagi Mas yang menarik menurut saya, buku ini selalu ada konfirmasi ya. Cerita-cerita di ya, dalamnya ada konfirmasi ke tokoh yang bersangkutan. Jadi seperti di check and recheck ya datanya ya. Saya kira ya, jarang sekali begitu. Ini pendekatannya kayak pendekatan jurnalistik jadinya kan ya. ya, betul. Jadi saya menganggap waktu itu, apalagi ini kan
ceritanya Pak Darto. Pak Darto itu sekretaris ketika Menteri Presidium Kabinet. Ketika Pak Hugeng menjadi Kapolri, dia sudah selesai. Dia tetap ada di Seknek, Pak Hugeng ada di Polri. Jadi bukan lagi tidak lagi bersinggungan gitu. Meskipun sering berkunjung juga Pak Darto ke rumah Pak Hugeng waktu itu gitu ya. Terus jadi ini sumber yang agak jauh, jadi saya menggunakan pendekatan jurnalistik memang untuk mengkonfirmasi kepada keluarganya Pak Hugeng. Baik ke Bu Mary yang waktu itu masih segar bugar, masih sehat, juga sampai sekarang juga masih sehat meskipun sudah berusia 1 tahun gitu ya. Juga ke Pak Hugeng, ke Mas Didit putranya. Itu Mas Didit umur berapa Mas sekarang? Mungkin ya di atas mungkin 60-an ya, 70-an. Saya baca ini ya. Mas Didit sekolahnya di SMA 4. Kan saya di SMA 4 juga. Oh, Seingat saya nggak ada angkatan saya atau 2 tahun di atas saya yang namanya Didit gitu. Berarti dia di atas saya lagi gitu. iya, iya. Jadi memang beliau yang banyak mengalami dan merasakan dan melihat apa yang dilakukan oleh Pak Hugeng, dan itu yang ya karena cerita pancingan dari Pak Darto keluar semua juga memang cerita-ceritanya Mas Didit itu, misalnya kendaraan yang dia dapat hadiah motor Vespa yang terbaru pada waktu itu ya. Ya dipikir Mas Didit kan cuma motor doang gitu ya. Ternyata nggak ada ampun, Pak Hugeng nggak, pokoknya motor juga nggak ada gitu ya. Yang itu tuh yang saya agak haru juga pas Mas Didit itu bekerja minta tanda tangan dari bapaknya, nggak ditandatangani suratnya sampai dia nggak Ya. diterima. Saya kira itu keterlaluan ya. Luar biasa ya. Luar Misalnya biasa. itu saya juga itu ya. Kita seorang anak gitu kalau datang ke kantor bapaknya kan ya pengen ya saya diladeni gitu kan. Saya dulu ingat aja waktu bapak saya aja, saya haus gitu ya ke kantor bapak saya gitu, ada air bapak saya minum gitu ya. Ini jangankan mau minum, masuk aja nggak boleh. Nah, saya ngebayangin gini ya Mas, selalu ya. Saya lama ini merenung gitu kan. Pak Hugeng itu kan menyebut dirinya Hugeng. Iya. Orang yang menyebut dirinya Hugeng biasanya lembut gitu kan, ramah, penyayang gitu. Tapi pas baca buku ini sama anaknya tegas sekali gitu ya. Nggak terasa Ya, kalau betul. dia menyebutnya keakuannya itu nggak terlalu tinggi rasanya di situ gitu. Padahal orang menyebut namanya dirinya Hugeng, nyebut misalnya saya bicara John begini gitu kan. Itu biasanya kan orang yang lembut gitu ya. Imut, kalau Iya, anak-anak sekarang bilang imut banget lah katanya gitu. ya, betul, betul. Dia seorang yang manusiawi banget gitu ya. Iya, tapi Tapi galak sama di anaknya kayaknya. ya, tapi untuk urusan di luar pekerjaan dia, tanggung jawab dia harus mempertanggungjawabkan sehingga dia ya apapun ya harus ditolak. Kayak Jangankan itu juga datang ke itu, kantor. cerita bahwa anaknya pinjam mobil, belajar di rumah temennya Ya, kan, lima temannya. pulangnya jam 12 atau jam 1 saya lupa, tapi dia sampai Ya, lewat lebih itu ternyata. lebihnya banyak gitu kan. Wah, itu marah sekali kan. Yang ditunggu Iya. adalah kata maaf yang nggak keluar gitu. Terus gitu kan. Setelah keluar maaf baru diberhenti. Itu loh, menurut saya luar biasa ya. Apa sih salahnya anak pakai mobil kita gitu kan? Iya, betul, betul. Itu sedikit tuh saya ingat cerita dari Pak Darto memang yang kemudian saya minta ceritakan lagi ke Mas Didit tuh, gitu. Itu yang kemudian melengkapi gitu ya. Jadi memang cerita di buku Geng ini tidak satu sisi saja, tapi Ya, berbagai sisi gitu ya. Saya kan juga membaca buku yang lain juga ya. Jadi kadang ada yang saya kutip tuh. Saya sebut juga nama bukunya itu. ya, saya lihat tuh Mas Har selalu menyebutkan sumber ya kalau mengutip dari tempat Ya, lain. ya. Itu luar biasa juga menurut saya kan. Kalau buku biasanya
nggak banyak tuh yang dikonfirmasi ke tempat lain ya, atau dibikin Ya, catatan kaki biasanya. ya karena ya jangan sampai saya menulis Sugeng tokoh yang jujur, tapi proses kerja saya nggak jujur gitu ya di dalam bukunya kan ironis banget gitu. Iya, 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 Ya, betul, betul. Nah, itu jadi Mas, bahan-bahannya masih banyak dong ya? Kan nggak semuanya ditulis ya? oh sudah habis Mas, Oh, sudah habis. sudah habis habis ditulis semua. Saya Jadi kira masih betul ada sisanya untuk edisi kedua. nggak ada. Jadi kemarin edisi revisi juga kemarin, Masa kalau ada cerita lain dari Pak Hugeng, saya bilang ada sih di buku lain tuh bukunya orang, saya bilang tapi nggak usah saya bilang saya ambil dari ceritanya Pak Darto aja. Nah, sedikit tapi saya kembangkan gitu. Sehingga Mas Didit kadang juga, oh iya ya saya pernah tuh pinjam mobilnya Bapak tuh katanya, belajar teman-teman. Nah, jadi cerita-cerita kayak gitu itu yang kemudian eh, mungkin menjadi sedikit kelebihan dari buku ini gitu, Mas. Ya, ya. Sehingga ya buku ini memang covernya juga sederhana sih, menunjukkan betul-betul apa ya seorang polisi Sederhana ya. tulen gitu ya, ya kan naik naik Yang sepeda gitu. yang saya belum dapat dari buku ini ada dua. Pertama adalah dari mana itu Mas Hugeng, Pak Hugeng ya. Pak Hugeng mendapatkan filosofi hidup sederhana yang keras begitu ya, kejujuran yang sangat keras. Itu Hmm. apakah dari mana turunnya gitu kan ya? Lingkungannya kayaknya tidak ada yang begitu gitu. Kira-kira dari mana itu, Mas? Kalau saya menyimpulkan itu dari perjalanan hidup dia ya. Kan dia itu sempat eh, menganggur ya, menganggur setelah ditugaskan sebagai resmob ya, reserse di Medan kan. Nah, eh, begitu menjadi polisi yang tekun gitu ya dan juga jujur gitu ya, dan keluarganya kan juga seorang keluarga Menak sebetulnya waktu itu. Pak Hugeng itu dilahirkan dari keluarga yang memang juga cukup cukup berada juga. Nah, tapi berlatar belakang hukum waktu itu, sehingga perjalanan hidupnya itu ya nggak jauh dari apa yang dia rasakan ketika dia hidup dalam keluarganya itu. Lalu ikut pendidikan polisi gitu ya, lalu ikut pendidikan polisi dan dia juga kemudian apa yang salah satu yang buku edisi revisi itu ketika dia ditugaskan berjam-jam dan muncul rasa lapar gitu ya, dan dia kemudian menyelinap gitu ketika dia masih menjadi prajurit polisi, menyelinap Ya, ke ke dapur, dapur. dia makan. Ternyata Bung Karno tahu Iya, ini yang iya. saya kemana ini gitu ya. Jadi proses itu jadi yang membuat dia jadi karakter itu yang kemudian terbentuk gitu ya, Mas ya, terbentuk eh, tanpa harus ada yang mengingatkan dia, mengajarkan dia, dan dia juga mungkin belajar bertanggung jawab juga gitu ya ketika dia menjadi kepala imigrasi, ekonominya sulit buat dia ketika Bu Mary membuka inisiatif membuka apa Warung berjual jual bunga makanan ya. ya. Bunga Jadi ya, bunga. ya selain dari lingkungan karakter juga dari dirinya menurut saya. Jadi itu terbentuk gitu ya karena tanggung jawab yang tinggi dan tanggung jawab yang besar itu pada tugasnya itu yang sehingga membuat dia konsisten gitu. Ada DNA Ya, sederhana, ditakdirkan DNA juga menjadi jujurnya orang ada. yang memang itu gitu, yang memang orang yang jujur gitu. Gimana Mas John? Nah, yang kedua yang menurut saya kurang banyak ya, kurang banyak adalah tentang Hawaiian Senior ya. Saya ini penggemar, dulu saya nonton terus ya, kalau ada Hawaiian Senior itu saya nonton di TVRI gitu ya. Nah, saya pakai batik, pakai apa itu, pakai ukulele gitu kan. Pakai kalung bunga ya. Lalu penyanyi ada Rinja Main, kadang-kadang ada Jack Lesmana, fotonya ada Jack di sini ya. Ada Medici Jazz dan lain-lain gitu.
Nah itu cerita sedikit sekali ya gitu ya. Iya, Mungkin ya Mas Darto itu nggak tahu ya soal itu. Tadinya saya ngebayang Mas Han ini ke TVRI gitu, nyari ceritanya yang lebih banyak soal itu. Ternyata itu sedikit sekali menurut saya ya. Karena saya punya kenangan dengan acara itu, jadi saya pengen tahu lebih banyak gitu. Ternyata nggak ada gitu, ya. Sedikit sekali gitu. iya. eh, Jadi bagian terakhir dari perjalanan hidup Pak Hugeng itu yang mulai menjadi tokoh desiden ya, Hmm. tokoh desiden petisi 50 yang salah satu ujungnya Hawaiian seniornya juga kemudian di Ada. dredging kan oleh Menteri Penerangan pada waktu itu, eh, di antaranya itu memang saya kayak membuat semacam fragmentasi gitu ya sebagai konsekuensi dari sebagai tokoh yang mengkritisi pemerintah waktu itu, tokoh vokal mengkritisi, kan kalau pemerintah disebutnya kelompok pembangkang ya, disiden gitu ya, tapi kita melihatnya dia adalah tokoh yang mengkritisi. Itu hanya salah satu bagian saja sih yang kita lihat dalam Hawaiian Senior. Jadi kita tidak blow up supaya juga waktu itu fokusnya adalah karakter manusianya Hugeng gitu ya, karakter Hugeng. Hawaiian Senior itu hanya bagian dari salah satu kegiatan dia. Dan juga saya ingat eh, ada buku juga yang sudah menyebutkan itu lebih lebih panjang lebar gitu ya. Oke. Jadi saya nggak mau terjebak uh, mengutip lagi gitu. Jadi biarlah itu porsi Buku lain. teman-teman yang menulis buku itu aja. Saya lebih pada porsi bagaimana dia sehari-hari di kantor dan juga cerita-cerita berikutnya setelah Pak Hugeng sudah tidak lagi bersama Pak Darto, tapi Pak Darto masih memantau gitu. Nah itu yang saya kembangkan, Mas. Betul, Iya. jadi cerita Hawaiian Senior nggak saya blow up lebih luas gitu ya. Meskipun sebetulnya bisa saja dicari ke referensi di Kompas gitu ya tentang musik-musik itu. Iya, betul betul. Mas Har, ini kita rencananya 40 menit udah 1 jam lebih. Oh, gitu ya? Oh iya, ya. Jadi saya emang sengaja ambil WFH nih. Nah, Oh gitu. Terus ini Mas, dan buku yang lain apa Mas Har tulis? Tadi ingin menunjukkan. ya, jadi seingat saya buku setelah Pak Hugeng, saya menulis buku ini. Oh tebal Saya sekali diminta tuh. oleh, ya ini duta besar di Swedia nih, Pak Darman Sahjumala. Saya kenal beliau sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Hmm. Dia waktu itu juga setelah menjadi Sekretariat Presiden, dia ditunjuk menjadi kembali duta besar. Nah, dia juga seorang penulis di harian Kompas, jadi banyak Oh, menulis buku-buku itu. Nah, saya waktu itu diminta bantuannya sebagai editor untuk memilah-milah sekian banyak artikel dia, seperti apa dipilah-pilahnya dan dibuat semacam subjudul gitu ya. Itu dikelompokkan ya. ya pengelompokan dari artikel-artikel itu. Hmm. Dia juga memberi masukan juga. Terus buku berikutnya saya ada ini yang sebetulnya tulisannya Pak Hasan nih. Pak Hasan ini Pangdam Jaya. Hmm. Sebelumnya beliau adalah komandan grup A, Paspres, pasukan pengaman presiden. Dia mengawal sehari-hari Pak Jokowi. Jokowi. Nah, kemudian jabatan lainnya adalah Pangkostrat yang di era Prabowo hanya 3 bulan, kemudian dipindahkan menjadi kepala Kodiklat. Jadi ini uniknya, beliau ini rajin, ini tentara tapi senang menulis. Hmm. Tulisannya itu dia tuangkan di dalam handphone. Nah, jadi dia ingat apa dia tulis gitu ya. Nah, ketika ketemu saya dia tunjukkan, Mas Har, saya tuh punya bahan-bahan kayak gini nih. Ini diapain ya? Wah, ini menarik, Pak.
Abang lanjutin aja. Ini saya lanjutin ya, ada yang memang masih kosong. Jokowi misalnya ke pantai, baru dia sebutin tanggal terus kosong. Bang, saya bantu. Saya cek berita saya pada saat itu Jokowi ngapain. Saya munculkan, nah abang tambahin ceritanya gitu. Oh, Jadi jadi kemudian dia kembangkan lagi dari catatan-catatan yang berita yang saya buat itu. berarti itu buku tahun 2025 ya? Iya, ini 2000 Kalau di zaman Pak Prabowo di 2023. 23. 2023. Hmm. 2023. Ini ada, nah ini saya sebelumnya, ini ada buku tentang Sri Mulyani. Sri Saya Mulyani. sebagai editor Sri Mulyani. Ini hanya diterbitkan hanya untuk Kementerian Keuangan. Waktu itu di balik cerita ini sebetulnya buku ini rencananya akan dituangkan bila mana Bu Sri itu katanya akan maju menjadi calon presiden. Tapi kemudian nggak jadi. Ya. Nah, buku ini berbeda dengan yang sekarang ditulis oleh diterbitkan oleh penerbit buku Kompas juga. Judulnya No Limit ya. Jadi lebih lengkap lagi. Jadi ini ditulis oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Lalu Ini ini atau buku yang Sri Mulyani itu bukan tentang ekonomi ya? bukan. Jadi ini cerita perjalanan dia. Termasuk Oke. juga dia menyinggung soal Bank Senturi. Tapi waktu itu Bank Seru dong ya. Senturi juga, ya beliau dia buang habis bagian itunya, cerita itunya. Lalu bersamaan dengan buku ini saya diminta Kementerian Keuangan untuk mengedit buku tentang APBN. Karena saya anak ekonomi, buku tentang APBN ini. Jadi APBN persis periodenya Bu Sri Mulyani masuk sebagai Menteri Keuangan itu APBN-nya diubah sampai 3 kali. Nah, jadi makanya disebut tahun ini tahun yang tidak biasa karena APBN-nya mengalami perubahan. Padahal anak Sebetulnya hukum ya, ngaku-ngaku anak ekonomi nih. saya anak hukum tapi kan lama di ekonomi saya. Iya, liputannya. Tahun. Ekonomi makro ya. Misalnya udah dokter. Ya, betul. Ini ada buku lagi. Ini ditulis tahun 2017 nih. Ini Pak Anwar Nasution. Oh, Anda Nasution. Oke, masih Ya, muda gambarnya ini fotonya. biografinya Pak Anwar ini. Itu Mas Uh, tulis atau saya nulis. ngedit? Ya, saya menulis. Saya yang ikut wawancara. Saya menulis, hanya transkripnya aja saya dibantu. Jadi saya punya saudara-saudara yang masih pada kuliah, saya kerahkan untuk membantu transkrip. Dikaryakan ya. Iya. Jadi ini juga sebetulnya saya ditunjuk, bukan saya yang ditunjuk. Tunjuk ini adalah senior saya di Kompas, tapi senior saya bilang itu aja Masar aja gitu ya. Kebetulan saya direkomendasikan ke beliau, Pak Anwar juga karena itu Soehartono yang sering ngerepotin saya Kenal dia. itu kalau doorstop itu. Udah Jadi kenal. ya, ini yang buku pertama nih, Mas John. Saya ikut membantu menulis buku 70 tahun Pak Ismail Saleh. Oh, nah ini cocok nih buat sarjana hukum kan? Ya, ini seingat saya ya waktu jadi majalah di koran di majalah Jakarta. Ya. Oke. Saya kenal dengan Pak Gani Jemat almarhum. Terus Pak Gani Jemat punya inisiatif untuk membuat buku ini dengan 3 wartawan waktu itu. Ada wartawan Suara Karya, ada wartawan Kompas. Saya wartawan Jakarta. Kita nulis bareng Pak Ismail. Oke, Mas. Ini waktu kita udah habis ini ya. Oh, masih ada ini. Buku Gebyok nih. Gebyok. Oh. Gebyok saya tulis bersama kakak saya ini. Oh, ini dengan kakak tentang kerajinan gebyok yang peninggalan dari zaman Cina dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada rumah-rumah gebyok, nah kalau mau tahu ceritanya ada di sini.
Tahun yang berapa ini? menguasai ya. Tahun berapa buku ini? Ini tahun 2020. Oh, masih baru ya? Ya, 2020. Ya. Jadi kira-kira gitu. Ada juga saya diminta editorin buku memorandum pertanggungjawabannya Pak JK. Itu Oh, mengakhiri bersama Pak Jokowi tahun 2014. Jadi memori jabatan beliau, saya menjadi editor yang mengkoordinasi teman-teman di Sekretariat Wakil Presiden untuk menuliskan ini isinya seperti apa. menariknya adalah semua pejabat percaya sama Mas Has untuk menulisnya, Mas Has. Ya, dari Kebetulan saja. kebetulan. Kan sebenarnya Kebetulan saja banyak sih. wartawan istana kan ya. Banyak wartawan Iya. istana, tapi kan nggak ada yang seberuntung Mas Har. Dipercaya untuk mengirim buku ya. Ya, saya bersyukur bahwa saya dipercaya gitu ya. Ya sebetulnya siapapun bisa sih Mas John, siapapun wartawan dia bisa menulis. Yang penting tuh ya kita bisa berrelasi ya dengan banyak pihak gitu ya. Nah, itu Kita yang tetap susah ya. menjaga integritas kita ya. Ya. Nah, menjaga integritas itu yang paling susah kan. Saya kira ya, Ya, saya bayangin bagaimana wartawan kan ya. Ada yang ya. yang ketemu wartawan ini ngomongnya ini melulu gitu kan, bisa aja begitu kan gitu. Ya bisa terjadi gitu ya. Nah sekarang kan saya pensiun, sekarang saya dikaryakan di penerbit buku Kompas gitu. Oke, masih dipakai di Ya jadi penerbitnya. pas gitu. Jadi talenta saya sebagai mantan wartawan cuma punya kemampuan menulis ya udah. Kebetulan di Jadi situ saya menjadi senior editor di. skillnya banyak Mas ya. Mas Har skillnya banyak. Saya lihat tuh di CV-nya semua skillnya kaitannya dengan komunikasi dan tidak ada Ya. kaitannya dengan hukum sebagai tempat kuliahnya S1-nya hukum, nggak ada sama sekali disebut-sebut. Oke Mas Nggak Har, ada ya. kita udah 1 jam lebih. Saya Ya. mengucapkan terima kasih. Kayaknya masih banyak hal-hal yang perlu kita obrolin ya. Tapi waktu kita tidak mungkin ditambah lagi, nanti orang bosan melihatnya kepanjangan. Suatu Ya. saat mungkin saya undang lagi untuk bicarakan hal-hal kepenulisan yang lain gitu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sudah bersedia memenuhi undangan saya dan bersedia bercerita yang sangat menarik, termasuk tentang buku Hugeng tadi. Itu luar biasa menurut saya buku itu. Sampai jumpa. Terima kasih juga. Terima kasih juga Mas Ya. John dan teman-teman Satu Pena TV. Saya dapat kesempatan untuk berbagi cerita ya, sharing. Semoga bermanfaat. Amin. Apa yang saya sampaikan. Ya, terima Terima kasih. kasih. Selamat Sampai siang. jumpa, Mas. Selamat Ya, siang. sampai jumpa juga. Terima kasih banyak.